Hari ini kita belajar di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan mengenai cerita yang kalian dengar. Dan kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Adik-adik, sekarang kita akan belajar banyak tentang sejarah kerajaan Tarumanegara yang berada di Pulau Jawa. Yuk kita simak kisahnya. Hari ini aku berkesempatan untuk jalan-jalan ke Kampung Muara, Cibungbulang, Bogor. Lokasi ini sekitar 20 km dari pusat kota Bogor deh. Kamu udah pernah jalan-jalan ke sini belum? Lokasi jalan-jalan itu kan nggak cuma di mall aja. Tempat yang aku kunjungi ini spesial banget. Tempat ini jadi saksi sejarah salah satu kerajaan Hindu di Indonesia. Di tempat ini ada sebongkah batu besar yang sangat berharga. Tapi tenang, bukan batu sembarang batu ya. Coba perhatiin deh. Batu ini ada bekas telapak kaki sama tulisannya. Batu ini tuh adalah salah satu prasasti peninggalan kerajaan Hindu. Nama prasasti ini adalah Prasasti Ciaruten dari Kerajaan Tarumanegara. Di depan prasasti ini ada prasasti lain lagi, namanya Prasasti Kebon Kopi. Prasastinya berbentuk batu juga. Bedanya, telapak kakinya adalah telapak kaki gajah. Kira-kira apa ya makna di balik prasasti-prasasti ini? Seberapa luas ya wilayah Kerajaan Tarumanegara ini? Tarumanegara sendiri apa sih artinya? Biar kamu nggak kepo dan penasaran, ayo deh kita bahas. Namanya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Dilihat dari asal katanya, Tarumanegara berasal dari dua kata, Taruma dan Negara. Negara punya arti kerajaan atau negara, sedangkan Tarum atau Nila merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat. Keberadaan tentang kerajaan Tarumanegara juga diperkuat dengan adanya berita Tiongkok yang pernah menyebutkan kerajaan Tolomo atau Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara pernah mengirimkan utusan mereka ke Tiongkok di tahun 528, 538, 665, dan 666 Masehi untuk kunjungan persahabatan. Kabar lainnya datang dari Gunawarman, seorang pendeta dari Kashmir yang mengatakan bahwa agama yang dianut rakyat Taruma adalah agama Hindu. Kerajaan Tarumanegara sendiri didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi di tepi Sungai Citarum yang sekarang masuk dalam Kabupaten Lebak, Banten. Jaya Singawarman adalah seorang maharesi atau pendeta yang mulia dari India, tepatnya dari daerah Salankayana. Jaya Singawarman mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan kerajaan Magadha. Jaya Singawarman meninggal dan dimakamkan di tepi sungai di Bekasi, tepatnya di Kali Gomati. Tahta kerajaan digantikan oleh putranya, Dharma Yawarman di tahun 382 sampai 395 Masehi. Nggak banyak catatan sejarah yang bisa didapat tentang raja kedua kerajaan Tarumanegara ini. Namanya hanya tercantum di naskah Wangsakerta, naskah yang berisi kisah-kisah kerajaan-kerajaan Nusantara. Nama lain yang tertulis di naskah Wangsakerta adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman memerintah kerajaan Tarumanegara dari tahun 395 Masehi sampai 434 Masehi. Dia bergelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Digwijaya Bima Prakarma Suryamaha Purusa Jagatpati. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Raja Purnawarman. Kemasyuran Tarumanegara diabadikan dalam prasasti zaman Purnawarman tentang dibangunnya pelabuhan dan beberapa sungai sebagai sarana perekonomian. Pada masa Purnawarman, Tarumanegara juga memperluas kekuasaan dengan menaklukkan raja-raja kecil di Jawa Barat yang belum mau tunduk. Selain itu, pemerintahan di masa Purnawarman sangat memperhatikan pemeliharaan aliran sungai. Sungai-sungai diperbaiki. Kayak di tahun 410 Masehi, Purnawarman memperbaiki Kali Gangga hingga Sungai Cisuba yang terletak di daerah Cirebon. Selain itu, di tahun 334 Saka atau 412 Masehi, Purnawarman memperindah alur Kali Cupu yang mengalir hingga Istana Raja. Bahkan, di tahun 335 Saka atau 413 Masehi, Purnawarman memerintahkan membangun Kali Sarasah atau Kali Manukrawa atau yang sekarang lebih dikenal lagi dengan Kali Cimanuk.
Dia juga memperbaiki alur Kali Gomati dan Candrabaga yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Raja di Raja Guru, kakeknya di tahun 339 Saka atau 417 Masehi. Kali Gomati dan Candrabaga sendiri, menurut para ahli, sama dengan Sungai Bekasi sekarang. Terakhir nih, di tahun 341 Saka atau 419 Masehi, dia memerintahkan untuk memperdalam Kali Citarum yang merupakan sungai terbesar di wilayah Kerajaan Tarumanegara. Nah, perhatian Purnawarman ternyata membawa dampak positif. Di antaranya bisa memperteguh daerah-daerah yang dibangun sebagai daerah kekuasaan Tarumanegara. Terus, karena sungai waktu itu berperan sebagai sarana perekonomian yang penting, pembangunan sungai-sungai itu membangkitkan perekonomian pertanian dan perdagangan. Setelah Maharaja Purnawarman bertahta, ada beberapa nama raja lain seperti Wisnuwarman yang berkuasa di tahun 434 Masehi sampai 455 Masehi. Terus, digantikan anak beliau, Indrawarman, di tahun 455 sampai 515 Masehi. Kemudian ada Maharaja Candrawarman pada tahun 515 sampai 535 Masehi. Lalu dilanjutkan Suryawarman pada tahun 535 Masehi dan berakhir pada 561 Masehi. Sepeninggalan Suryawarman, raja-raja kerajaan Tarumanegara berturut-turut adalah Kertawarman 561 sampai 628 Masehi, Sudawarman 628 sampai 639 Masehi, Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi, Nagajayawarman 640 sampai 666 Masehi, hingga raja terakhirnya Linggawarman berkuasa dari tahun 666 Masehi sampai 669 Masehi. Saat itu, Raja Linggawarman nggak punya putra, dia cuma punya 2 orang putri. Putri sulungnya itu bernama Manasih. Manasih menikah dengan Tarusbawa yang kelak menggantikan Linggawarman menjadi raja. Sedangkan putri bungsu bernama Sobakancana yang menikah dengan Dapunta Hyang Srijayanasa yang kelak menjadi pendiri kerajaan terbesar di Indonesia, Kerajaan Sriwijaya. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara bersumber dari 7 buah prasasti. Sebagian besar prasasti-prasasti itu ditemuin di daerah Bogor. Mana nih yang dari Bogor? Kamu harus bangga ya, karena dulu pernah berdiri kerajaan besar di Bogor. Penemuan 7 prasasti itu didasarkan pada lokasi pertemuan. Pertama, ada prasasti Ciaruten yang ditemuin di desa Ciaruten. Di prasasti ini ada gambar telapak kaki, lukisan laba-laba, dan huruf ikal melingkar. Prasasti Ciaruten ini berisi Vikrantas Syavanipateh, Srimatah Purnawarmana, Tarumanagaren Rasya, dan Visnoriva Padadvayam, yang artinya inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, sang pemelihara. Ialah telapak kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Cap telapak kaki melambangkan kekuasaan raja atas daerah tempat ditemukannya prasasti. Ini menegaskan kedudukan Purnawarman yang diibaratkan sebagai Dewa Wisnu. Purnawarman dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. Penggunaan cetakan telapak kaki di masa itu mungkin dimaksudkan sebagai keaslian. Mirip tanda tangan zaman sekarang gitu deh. Terus, gak jauh dari prasasti Ciaruten ini, ada juga prasasti kebun kopi yang ditemuin di perkebunan kopi di kampung Muara Hilir, Bogor. Isi prasasti kebun kopi ini adalah tulisan huruf Palawa dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Kalimatnya yaitu Jaya Visalasya Taruman Drasya Hastinah Airavata Basya Vibatidam Padadvayam, yang artinya di tempat ini, di sini kelihatannya terdapat gambar sepasang telapak kaki yang mirip dengan Airavata, gajah yang sangat kuat, penguasa di Taruma atau lebih dikenal sebagai Tarumanegara, dan kejayaan kerajaan. Airavata sendiri adalah gajah kendaraan Dewa Indra, Dewa Cuaca, dan Raja Kayangan. Ada juga nih prasasti jambu yang ditemuin di perkebunan jambu di Bukit Pasir Koleangkap, Bogor. Isi prasasti ini bertuliskan, tapak kaki ini adalah tapak kaki Sri Purnawarman, Raja Tarumanegara. Baginda termasyur, gagah berani, jujur, dan setia dalam menjalankan tugasnya. Terus, ada prasasti Cidanghyang atau prasasti Lebak.
Prasasti ini ditemuin di tepi Sungai Cidanghiang di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten di tahun 1947. Prasasti ini berisi 2 baris kalimat yang berbentuk puisi yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sansekerta. Isi prasasti ini mengagung-agungkan keberanian Raja Purnawarman. Nah, ada lagi juga prasasti Pasir Awi. Yang pasti, prasasti ini ditemuin di Pasir Awi, Bogor. Tapi sayangnya, prasasti ini belum bisa dibaca sama para ahli. Ya, sayang banget kan? Padahal, kalau bisa kebaca, bisa dapat info lagi tuh tentang Kerajaan Tarumanegara. Ada juga prasasti yang senasib nih dengan prasasti Pasir Awi. Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini ditemuin di tepi Sungai Cisadane. Prasasti ini masih terdapat di pinggir sungai. Sayang ya, belum bisa dibaca, jadi nggak bisa mengungkap sejarah Kerajaan Tarumanegara. Terakhir, yang menarik itu adalah prasasti Tugu. Prasasti ini jadi prasasti terpenting dan terpanjang dari Raja Purnawarman yang waktu itu udah bertahta selama 22 tahun. Dalam prasasti ini disebutkan tentang pembangunan saluran air yang panjangnya 6.112 tombak. Kira-kira berapa kilometer ya? 6.112 tombak itu setara 11 kilometer. Aliran air itu diberi nama Gomati. Coba bayangin, saluran ini tuh dibangun hanya dalam waktu 21 hari. Gila nggak tuh? Aliran air sepanjang 11 km selesai dalam 21 hari saja. Keren nih. Dari prasasti-prasasti tersebut, kita bisa nyimpulin kalau waktu itu di Jawa Barat udah ada kerajaan yang besar dan cukup makmur. Tapi sayangnya kejayaan kerajaan itu suram ketika Tarumanegara dipimpin oleh Sudawarman. Tarumanegara udah mulai nampak mengalami kemunduran. Salah satunya adalah pemberian pemerintahan sendiri atau otonomi kepada raja-raja bawahan yang diberikan oleh raja-raja sebelumnya, enggak disertai hubungan dan pengawasan yang baik. Akibatnya, para raja bawahan merasa enggak terlindungi dan enggak diawasi. Terus, munculnya kerajaan pesaing Tarumanegara yang sedang naik daun, yaitu Kerajaan Galuh. Sehingga terjadi pemberontakan. Hingga raja terakhir Linggawarman nggak punya anak laki-laki. Jadi, pamor Tarumanegara terus merosot dan akhirnya kerajaan ini pecah jadi 2 kerajaan. Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda jadi kelanjutan Kerajaan Tarumanegara yang dipegang oleh Tarusbawa, menantu Raja Linggawarman. Sedangkan Kerajaan Galuh dikuasai oleh Ureti Kandayun. Oke teman-teman, di video ini kita udah belajar tentang Kerajaan Tarumanegara, kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara ini diperkuat dengan adanya berita Tiongkok dan dari seorang pendeta dari Kashmir yang bilang bahwa agama yang dianut rakyat Taruma adalah Hindu. Kerajaan Tarumanegara sendiri didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman, dilanjutkan oleh Raja Dharmayawarman Purnawarman. Di masa kepemimpinan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya. Hal ini dibuktiin dengan 7 prasasti yang ditemuin. Dari prasasti-prasasti itu, kita bisa lihat kemakmuran Kerajaan Tarumanegara. Tapi sayangnya, kemakmurannya harus diikuti kemundurannya, hingga Kerajaan Tarumanegara ini dipisah jadi 2 kerajaan. Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Dicatat ya, jelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu kedua. Diperkirakan berlokasi di lembah Sungai Citarum, Jawa Barat. 7 buah prasasti telah ditemukan. 5 di Bogor, 1 di Jakarta, dan 1 lagi di Lebak, Banten, membuktikan kalau kerajaan Tarumanegara pernah berdiri. Ketujuh prasasti tersebut adalah Prasasti Ciaruten,
Prasasti ini terletak di daerah Bogor, tepatnya di tepi Sungai Ciaruten, dekat hulu Sungai Cisadane. Prasasti Kebon Kopi. Letak prasasti ini berada di Kampung Muara Hilir, Cibung Bulang, Bogor. Prasasti Jambu. Prasasti ini terletak di daerah perkebunan jambu, kurang lebih 30 km ke arah barat Bogor. Prasasti Pasir Awi ditemukan di daerah Citerep, Cibinong, Kabupaten Bogor. Prasasti Muara Cianten ditemukan di Bogor. Prasasti Lebak, Munjul, Cidanghiang ditemukan di Kampung Lebak di tepi Sungai Cidanghiang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Prasasti Tugu. Prasasti ini berada di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Prasasti yang ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta tersebut tidak berangka tahun. Namun, bila dilihat dari langgam atau bentuk hurufnya, prasasti tersebut ditulis kurang lebih pada abad 5 Masehi. Adanya kerajaan Tarumanegara juga dapat diketahui dari berita atau catatan musafir Cina, antara lain bernama Fahian yang pernah berkunjung ke Tarumanegara pada tahun 414 Masehi. Fahian menyebutkan Tolomo untuk kerajaan Tarumanegara. Sumber lainnya yang membuktikan keberadaan kerajaan Tarumanegara berupa Arca Rajasi. Pada saat di perintah Purnawarman, kerajaan Tarumanegara mencapai masa keemasan. Purnawarman adalah seorang raja yang menganut agama Hindu. Masyarakatnya sebagian besar menganut agama Hindu dan sedikit dijumpai orang-orang yang beragama Buddha serta sebagian masih animisme. Oleh karena itu, kerajaan Tarumanegara dikenal sebagai kerajaan Hindu. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jelaskan yang menjadi bukti tentang berdirinya kerajaan Tarumanegara. Dicatat ya. Jelaskan yang menjadi bukti tentang berdirinya kerajaan Tarumanegara. Baik adik-adik, kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja, ditemani oleh program-program belajar dari rumah hanya ada di TVRI tentunya. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI. Isi survei program belajar dari rumah di tautan berikut. s.id/surveibdr. Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya.
Adik-adik, ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi!